إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sidang Jumat yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala Sang Pencipta. Beliau mencipta segala sesuatu. Dia Allah mencipta segala sesuatu yang Dia kehendaki, apa yang Dia inginkan, bagaimana menurut Dia. Ini terkait dengan masyiatullah, terkait dengan fi'lullah. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan lalat. Seekor lalat pun menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak malu untuk menciptakan lalat. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah: Inna Allah la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah malu untuk menciptakan permisalan seperti seekor nyamuk, fama fauqaha, dan yang lebih besar dari nyamuk, termasuk yang lebih besar daripada nyamuk, yaitu lalat, kecoa, dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk menciptakan nyamuk. Allah tidak malu untuk menciptakan lalat. Allah tidak malu untuk menciptakan kecoa. Hinanya hewan-hewan ini yang Allah ciptakan adalah menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan lemahnya manusia. Manusia tidak bisa menciptakan sesuatu yang hina, walaupun itu hanya seekor lalat, hewan yang paling dibenci manusia di antaranya, dengan tarian-tariannya, suara-suaranya yang menjengkelkan. Begitu pula nyamuk-nyamuk, suara-suara yang membuat manusia murka dan marah. Begitu pula lalat yang membuat suara-suara lalat ini membuat manusia marah, emosi. Rahimanallah jami'an. Justru itu menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalat Allah ciptakan dalam keadaan dia dihina oleh manusia, dalam keadaan dia diincar oleh manusia, dalam keadaan dia ingin untuk dijebak, dibunuh, kemudian dihanguskan di muka bumi ini. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan kekuasaannya. Allah jadikan lalat hewan yang takathur, bisyakil junun, yaitu hewan yang tumbuh kembangnya sangat banyak, yang jumlahnya membuat manusia itu gila, membuat manusia itu jengkel. Sangat dahsyat jumlah perkembangbiakan lalat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalat yang usianya hanya 40 hari, tapi ketika 10 hari dia sudah berkembang biak dengan jumlah yang banyak. Allah jadikan lalat pada matanya lalat. Allah jadikan matanya lalat bisa cembung, bisa mencekung sekitar 100 kali lipat. Begitu pula Allah jadikan pada mata lalat sekitar 6.000 sel yang ada di mata lalat. Allah jadikan mata lalat begitu dahsyat, begitu tajam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian manusia menghinakan lalat, tapi manusia tidak bisa menciptakan lalat. Ujung-ujungnya paling mereka bisa menyerupai ciptaan Allah hanya sebatas lalat yang berbahan baterai, yaitu robot.
Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Allah jadikan lalat ini, dia bisa terbang sampai jarak sekitar 10 kilometer. Dia bisa tinggi, dia bisa rendah, dia bisa menempel di lantai. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Demikianlah lalat yang dihinakan oleh manusia, tapi manusia lemah untuk menciptakannya. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan lalat kelebihan. Allah jadikan lalat itu sebagai tanda kekuasaannya. Di antaranya sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyakmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ihda janayda wa fi ukhra shifa." Kalau ada seekor lalat yang terjatuh dalam bejana air minum kalian, maka cepat celupkanlah, kemudian cepat ambillah, karena pada satu sayap itu penyakit dan satu sayapnya obat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu ini? Allah yang menciptakan semua makhluknya, termasuk makhluk yang dihinakan manusia, lalat. Tapi ada rahasia di balik ciptaan Allah berupa lalat yang dihinakan manusia. Kalau ada di antara bejana air minum kita dimasuki oleh lalat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membocorkan rahasia dari wahyu agar Anda segera mencelupkan lalat yang masuk dalam bejana air minum Anda, kemudian segera membuangnya, karena satu sayap itu penyakit dan satu sayap lainnya itu obat. Rahimakumullah jami'an. Ketika Anda tadabburi satu huruf dalam Al-Quran memberikan makna, termasuk mekanisme, di antaranya sebagaimana disebutkan Nabi SAW, idza waqa'ad dzubab, jika lalat itu masuk ke bejana Anda, maka Nabi bersabda, falyakmishu, yaitu falyakmishu. Huruf fa dalam bahasa Arab yufidu as-sur'ah, memberikan makna cepat-cepat, jangan lambat-lambat, cepat celupkanlah. Apalagi minuman Anda panas, apalagi minuman Anda berupa minuman yang encer, cairan, maka gampang disebarkan bakteri dari satu sayap lalat. Maka Nabi menganjurkan, cepat celupkanlah. Tidaklah cukup diartikan celupkanlah, kurang tepat, tapi yang tepat adalah cepat celupkanlah. Karena huruf fa menunjukkan mekanisme agar kita segera mencelupkan lalat tersebut, sehingga satu sayap yang tadinya masuk, dan biasanya lalat ketika dia menjatuhkan dirinya pada bejana seperti air, maka yang jatuh duluan adalah sayap sebelah kiri. Dan disebutkan oleh ahli laborat dari Mesir bahwasannya sayap sebelah kiri dipenuhi bakteri sekitar 4.000 sampai 5.000 bakteri. Ketika kita cepat-cepat mencelupkannya, maka satu sayap yang satunya, yaitu sayap kanannya, yang ternyata hanya mengandung satu bakteri, ketika cepat dicelupkan, dia cepat keluar dan memberangus atau membinasakan 4.000 sampai 5.000 bakteri dari sayap kirinya. Rahimakumullah jami'an. Ahli laborat ini menyebutkan, ketika Anda cepat-cepat mencelupkan sayap lalat ini, dalam bahasa Arab tadi disebutkan huruf fa yufidu as-sur'ah, memberikan makna cepat-cepat. Seperti kondisi ketika ada seseorang aparat militer mengambil pelatuknya, detonator dari bom nanas, kemudian dicabut, maka akan segera meledak dalam hitungan detik, dalam hitungan 3 sampai 5 detik. Begitu pula ketika lalat cepat dicelupkan, seolah-olah sebagai detonator keluarlah ledakan dari satu sayap, satunya itu sayap kanannya, untuk menghancurkan 4.000 sampai 5.000 lalat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berapa banyak di antara manusia menolak hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW. Hadis-hadis baik terkait syariat agama ataupun hadis-hadis terkait tibbun nabawi. Di antara mereka sebagian profesor, di antara mereka sebagian dokter menolak hadis ini dan mereka mengatakan hadza ghairu ma'qul. Ini tidak masuk akal. Bagaimana lalat dicelupkan, kemudian kita minum, setelah lalat dicelupkan, setelah dia masuk dalam bejana, sekalian dicelupkan kemudian diminum. Ini nggak masuk akal untuk bisa kita minum. Harusnya kita buang. Pasti dia menimbulkan bakteri karena dia hinggap di tempat-tempat yang najis. Rahimakumullah jami'an, ketahuilah apapun titelnya, baik profesor, dokter, ahli laborat, biokimia, ketika menolak hadis Nabi SAW, salah satunya hadis tentang lalat, ketahuilah maka akan mengancam keimanan mereka, akan mengancam keislaman mereka, sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, satu hadis pun tidak diimani akan menyebabkan seseorang keluar dari keislamannya. Rahimakumullah jami'an, sebaliknya berapa banyak di antara manusia tidak punya titel. Salah satunya ada seorang siswa, ada seorang siswi dari Wonosobo, ketika dia meneliti satu sayap lalat dari sayap kanan ini, diteliti, kemudian diambil dari zat dari sayap lalat kanan ini, dijadikan resep untuk obat diare. Demi Allah, mereka yang nggak punya titel lebih mulia di sisi Allah. Mereka diangkat derajatnya karena keimanan mereka. Rahimakumullah jami'an. Manusia di zaman sekarang dengan tingginya ilmu mereka, dengan lamanya mereka kuliah, dengan seringnya mereka keluar negeri untuk melakukan penelitian, ketika mereka mendengar hadis-hadis Nabi SAW, mereka selalu terbetik di dalam benaknya, mana bukti ilmiahnya, mereka selalu mendahulukan ilmiah daripada mendahulukan iman. Ini rahimakumullah jami'an, jebakan iblis bagi orang-orang yang tertipu dengan ilmunya, ilmu dunianya. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru dzambi wa lisairil muslimin walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya mereka-mereka yang mengajak untuk berbuat kesyirikan, untuk mengajak beribadah kepada selain Allah, min dunillah bisa diartikan dari tiga sisi. Min dunillah, selain Allah, ada yang menjadikan keyakinan hati mereka selain Allah itu derajatnya lebih tinggi dari Allah. Ada yang mengatakan selain Allah, min dunillah, disejajarkan antara Allah dan makhluknya. Kemudian min dunillah, ada yang mengartikan min dunillah, selain Allah, dia yakini derajatnya dia di bawah Allah, tapi dijadikan sekutu. Intinya semua selain Allah yang dijadikan peribadatan, yang mana ibadah itu adalah termasuk kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah termasuk kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasarful ibadah li ghairillah wa hiya min khasaisillah fahuwa syirk. Maka memalingkan ibadah yang mana ibadah itu merupakan kekhususan hanya untuk Allah, kemudian dipalingkan untuk selain Allah, untuk Allah dan selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Maka mereka-mereka yang telah berbuat kesyirikan, seandainya mereka berkumpul menjadi satu dari anak Adam, dari zaman Adam alaihissalam sampai manusia di hari kiamat, manusianya, jinnya, sehingga mereka berkumpul menjadi satu
satu. Seandainya mereka menciptakan satu ekor lalat saja, mereka tidak akan bisa menciptakan lalat. Ini menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Datang dari athar Salman Al-Farisi, riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syalbani rahimallahu ta'ala. Nabi SAW ketika disebutkan dalam athar tersebut, dakhala rajul al-jannah bisababi dhubab wa dakhala an-nar bisababi dhubab. Ada seseorang yang dia masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ada seseorang yang dia masuk surga gara-gara seekor lalat. Ketahuilah, lalat, ciri khas lalat, kalau dia mendatangi Anda, kemudian Anda usir, dia akan kembali lagi kepada Anda. Demikian lalat. Sebagaimana dikatakan, asyaitan kadzubab idza dzubba fa'ab. Syaitan itu seperti lalat. Lalat itu kalau diusir, dia bakal balik lagi. Demikianlah setan. Ketika Anda salat, ketika adzan berkumandang, setan lari terbirit-birit. Permisi akramakumullah, sampai dia buang angin, dikeraskan sampai nggak dengar suara adzan. Lari ke tempat-tempat yang jorok, lari ke toilet. Ketika adzan selesai, manusia menegakkan salat rawatib, mereka mengganggu manusia. Ketika iqamah ditegakkan, mereka lari lagi terbirit-birit sebagaimana mereka mendengar adzan. Ketika Anda salat 5 waktu, Anda salat fardunya, mereka kembali lagi mengganggu Anda. Wa idza yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Jikalau setan mengganggu Anda hendaknya beristi'adzah. Diajarkan oleh Nabi SAW, disunnahkan ketika setan mulai memalingkan konsentrasi Anda, kekhusyuan Anda, membuat Anda lupa rakaat keberapa, dibikin Anda ragu, kentut apa tidak kentut, buang angin apa tidak, maka Anda hendaknya beristi'adzah sambil Anda meludah ke kiri 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke kiri 3 kali. Demikian rahmanakumullah. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, jikalau Anda mendatangi satu masjid orang-orang awam yang belum tahu sunnah, maka dikhawatirkan fitnah ketika menjalankan sunnah ini, maka cukup Anda lakukan isti'adzah tanpa meludah ke kiri 3 kali. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian dari athar Salman Al-Farisi, riwayat Imam Ahmad, disahkan Syalbani rahimallahu ta'ala, dakhala rajul bisababi adh-dhubab wa dakhala rajul al-jannah bisababi adh-dhubab wa dakhala rajul an-nar bisababi adh-dhubab. Di antaranya ketika ada seseorang lelaki, ada 2 orang yang dia berjalan melewati satu daerah yang melewati penduduk-penduduk yang menyembah berhala. Penduduk yang menyembah berhala. Kemudian setiap orang yang lewat pasti diperintahkan oleh mereka untuk menyembelih sesembelihan kepada selain Allah, yaitu kepada berhala. Rahimakumullah jami'an. Kemudian mereka penduduk tersebut berkata kepada 2 orang ini, satu orang yang lewat, dikatakan kepada mereka, qarrib, yaitu dekatkan dirimu ya dengan tumbal kepada berhala ini. Kemudian dikatakan laki-laki ini, ma indi syai', aku tidak punya apapun. Aku tidak punya sesuatu apapun. Kemudian kata penduduk ini, mereka katakan, qarrib walau dzubaba. Dekatkanlah kepada berhala ini. Jadikan tumbal kepada berhala ini, walaupun hanya seekor lalat. Akhirnya dia menjadikan lalat sebagai tumbal. Kemudian fakhallu sabila. Kemudian dibiarkan laki-laki ini bebas, selamat melewati kampung tersebut, tapi balasannya dia masuk neraka. Kemudian yang satu lagi dikatakan, qarrib, dekatkanlah untuk berhala ini, jadikan tumbal untuk berhala ini. Ma indi syai' li'anu qarrib, aku tidak punya apa-apa untuk mendekatkan sesuatu, ya, dan aku hanya mendekatkan sesuatu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian laki-laki ini faduriba unuqah, kemudian kepala dia dipenggal
tetapi dia masuk surga. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa ini rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan, ada pelajaran akidah, ada pelajaran tauhid, ada pelajaran juga dari ilmu tibbun nabawi, dari ciptaan Allah berupa lalat. Akhiran, di antaranya sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, Allah telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 41, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun." Seperti permisalan mereka-mereka yang menjadikan selain Allah itu sebagai wali, menjadikan selain Allah sebagai wali, yaitu mereka-mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya mereka seperti menjadikan rumah laba-laba. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Allah menciptakan semua makhluknya tak terkecuali, dan Allah memberikan kabar kepada kita bahwasanya rumah yang paling lemah dari semua makhluknya adalah laba-laba. Laba-laba gampang hancur oleh angin, oleh panas, oleh hujan, oleh anak-anak, dan lain sebagainya. Rumah laba-laba sangat lemah. Maka hakikatnya ketika kita menjadikan selain Allah sebagai penolong, sebagai wali, sebagai perantara, maka dia hakikatnya hanya seperti menjadikan rumah yang sangat lemah. Kita menjadikan kepada kuburan sebagai wali, pohon sebagai wali, patung sebagai wali, foto-foto orang-orang saleh sebagai wali. Hakikatnya itu adalah lemah, seperti rumah laba-laba. Sebagaimana diteliti oleh para ahlinya, ahli hewan, ahlul hayawan, ketika mereka meneliti, selain rumahnya lemah, ternyata kekerabatan laba-laba sangat lemah. Pejantan laba-laba sebelum mengawini betinanya, mereka pejantannya membuat rumah yang sangat lemah ini, dibikinkan jaring-jaring rumah laba-laba yang sangat lemah. Setelah si pejantannya mengawini betinanya dan si betina bunting, katakan si suami setelah menikahi si wanita ini, kemudian setelah bunting, setelah hamil, si betinanya atau istrinya ini membunuh suaminya sendiri, membunuh pejantannya sendiri. Kemudian setelah si betinanya punya anak, beranak pinak, kemudian si anak-anak ini sudah mulai besar, maka anak-anak ini membunuh si wanita atau betinanya. Katakan si anak-anak membunuh ibunya sendiri. Jadi rumahnya sangat lemah, kekerabatannya sangat lemah. Kalau kita bertawakal kepada selain Allah, hakikatnya seperti laba-laba. Hakikatnya seperti kekerabatan laba-laba. Rahimanallah jami'an. Berapa banyak di antara kaum muslimin mereka mengalami sakit. Ada di antara mereka tidak bisa hamil karena mereka pakai cincin dublah, cincin untuk kemesraan yang sudah ada raja-rajanya, mantra-mantranya, ditulis pada cincin wanita nama lelaki, ada wirid-wirid tertentu, pada lengan wanita ini ada nama laki-laki dan sebaliknya, pada tangan laki-laki ada nama wanitanya. Subhanallah, ternyata mereka yang katanya dibikin mesra justru dibikin mandul oleh setan. Mereka menjadikan wali, setan sebagai wali, akan tetapi dijadikan bencana. Akhirnya mereka nggak punya anak. Berapa banyak di antara anak-anak yang mengalami autis, hiperaktif, mengalami epilepsi, jantung bocor. Ternyata faktornya di antaranya salah satunya ada faktor non medis. Di antaranya bapak ibunya sering untuk memberikan nama pada anak-anak ini, melakukan ritual seperti menyembelih ayam cemani, ayam yang matanya hitam, bulunya hitam, kakinya hitam, dan semuanya hitam. Dan ini termasuk syarat-syarat dari syaitan. Ketika anak ini sudah mulai besar, anak ini mulai berpenyakit. Rahimanallah jami'an. Fa ini semua rahimanallah, kesyirikan akan mendatangkan malapetaka. Kesyirikan akan mendatangkan penyakit. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru lidzambi wa lisairil muslimin. Semoga Allah jadikan kita ahli tauhid. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang jauh dari kesyirikan. Semoga Allah limpahkan taufik untuk kita, istiqamah
dalam ketaatannya dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah jadikan untuk negeri kita pemimpin sebaik-baik pemimpin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri, dan semoga Allah hancurkan orang-orang yang punya makar di negeri ini. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa aqimus salah.